Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatsya. Kelompokku kali ini akan menerangkan tentang keanekaragaman hayati berorientasi keunggulan lokal. Anggota kelompokku adalah Imro'atus Solika, Lairi Rizky Dwi Ainur Rohim, Lizianti Nurul Hidayah, dan yang terakhir adalah saya Muhammad Nur Fatsya Siregar. Sebelum kita mendalami keanekaragaman hayati berorientasi keunggulan lokal, maka kita harus memahami keanekaragaman hayati atau yang bisa kita lihat biodiversitas. Biodiversitas atau dalam bahasa Inggris disebut biodiversity merupakan sebuah istilah yang menunjukkan keberagaman organisme yang hidup pada suatu wilayah. Semakin banyak variasi gen, jenis, serta spesies yang hidup di lokasi tersebut, maka semakin tinggi biodiversitasnya. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dapat terjadi karena adanya proses evolusi yang sangat lama terhadap hewan dan tumbuhan yang ada pada dunia ini. Setelah kita paham keanekaragaman hayati, maka kita akan bisa memutuskan apakah keanekaragaman hayati berorientasi keunggulan lokal. Jadi, keanekaragaman hayati berorientasi keunggulan lokal adalah keanekaragaman yang ada karena dilindungi atau dilestarikan oleh budaya kearifan lokal, biasanya yang ada pada daerah tertentu di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, keanekaragaman hayati dengan perspektif lokal bisa dijelaskan oleh Mbak Ika. Keanekaragaman hayati dalam perspektif budaya lokal. Kearifan lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada di darat. Masyarakat pesisir pun memiliki kebijakan setempat dalam mengonversi ekosistemnya. Sebagai contoh di negara Tanzania, penduduk pesisir memiliki kepercayaan bahwa gugusan terumbu karang dijaga oleh roh-roh jahat, sehingga mereka tidak berani sembarangan menangkap ikan di area tersebut. Kepercayaan ini sangat membantu mengkonversi habitat terbaik biota-biota laut. Nah, setelah kita paham apa itu keanekaragaman hayati yang berorientasi pada keunggulan lokal, maka kita akan membahas bagaimana keanekaragaman hayati pada keunggulan lokal di negara Indonesia. Berikut ini diantaranya. Yang pertama adalah keanekaragaman pada gunungan pada pewayangan, di mana pada gunungan tersebut terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup, di mana terdapat tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Dengan gunungan ini kita dapat melihat keanekaragaman yang berorientasi pada keunggulan lokal. Yang kedua adalah pengobatan dan nilai Trihita Karana di Bali yang sangat memerlukan dan mementingkan keanekaragaman hayati di sekitar tempat mereka tinggal. Untuk keanekaragaman hayati pengobatan di Bali akan dijelaskan lebih lanjut dengan Laili, sedangkan tentang nilai Trihita Karana akan dijelaskan lebih lanjut oleh Listianti. Baiklah, langsung saja ke mereka ya. Terdapat beberapa ragam spesies tanaman umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit dalam pengobatan tradisional Bali atau usada. Contohnya alergi kulit, batuk kering, dan perut sakit. Bahan-bahannya terdiri dari alergi kulit membutuhkan bahan kakap base, inang kunyit, dan rekep-dakep. Cara membuatnya, ketika bahan tersebut ditumbuk atau digerus, kemudian tambahkan air panas. Setelah itu kita saring, baru kita minum. Untuk batuk kering kita membutuhkan bahan bunga belimbing wuluh, daun pancasona, bawang mentambus, daun sulasinihi, kencur, dan jeruk nipis. Cara membuatnya, semua bahan tersebut kecuali jeruk nipis kita campur, kemudian kita tumbuk, masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian setelah itu rebus selama beberapa menit. Setelah itu kita peras. Air perasannya kita tambahkan jeruk nipis, kemudian minum 3 kali sehari. Untuk perut sakit kita membutuhkan bahan kerikan buah, kerikan gedang, bangle 3 iria, uyah, dan areng. Semua bahan tersebut kita tumbuk, kemudian setelah halus kita bubuhkan ke bagian perut yang sakit.
Nilai-nilai tradisi di Bali berlandaskan pada Trihita Karana adalah nilai-nilai yang dapat diadopsi secara universal. Nilai-nilai ini yaitu keterkaitan manusia dengan penciptanya, dengan sesamanya, serta dengan lingkungannya, yang pada intinya menjaga keharmonisan kehidupan secara luas dapat dijadikan dasar dari pembangunan berkelanjutan bagi negara di seluruh belahan dunia. Setiap penghuni bumi sama-sama memiliki kepentingan untuk bertahan hidup. Masing-masing negara dan bahkan kelompok komunitas masyarakat memiliki cara-cara tersendiri untuk melindungi sumber daya yang mereka miliki, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep keanekaragaman hayati merupakan hal yang bersifat universal. Dan keanekaragaman yang terakhir adalah keanekaragaman hayati berorientasi lokal pada agama Islam ya. Nah, pada keanekaragaman ini terdapat banyak ayat dan hadis. Saya hanya sematkan beberapa. Dan salah satunya adalah ayat dalam surat Al-Quran berikut ini, di mana difirmankan dalam surat Ar-Rum ayat 22, manusia diciptakan berbagai macam bahasa dan warna kulit. Dan sedangkan untuk hadis, terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan untuk dilarang memotong pohon dan disarankan untuk menanam tanaman selagi kalian bisa. Itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan di video kali ini. Semoga ilmu tentang keanekaragaman hayati yang berorientasikan keunggulan lokal dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah, kami benar-benar mohon maaf. Kalian bisa mengecek jurnal-jurnal yang lebih terpercaya lainnya. Terima kasih jika kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.